Episode 49, Turnamen Kekaisaran. Pandangan Liu Wen teralihkan sejenak ketika melihat selembaran kertas yang terletak di meja kerja Aruna. Kertas itu tampak berbeda dengan kertas lainnya yang berwarna coklat serta tergulung, seperti surat. Aruna mengikuti pandangan mata Liu Wen. Sebelum mengambil gulungan kertas tersebut, Aruna lalu memberikannya pada Liu Wen. Sebenarnya aku ingin memberikan selembaran ini pada Tuan sesudah pulang dari toko asosiasi. Isinya merupakan pengumuman dari pemerintah kekaisaran. Selembaran ini untuk kita, Aruna menggeleng. Tidak, selembaran untuk ditempelkan di dinding pengumuman kota. Aku mengambilnya karena dirasa Tuan akan membutuhkannya. Liu Wen merasa penasaran Jeti membuka selembaran tersebut. Seperti yang dikatakan Aruna, selembaran itu berasal dari kekaisaran yang mengumumkan bahwa tak lama lagi mereka akan mengadakan turnamen besar untuk generasi muda. Liu Wen sebenarnya tidak tertarik dari judulnya saja, tapi ia tetap membacanya sampai akhir. Hadiah yang juara adalah bunga krisan es. Liu Wen cukup terkejut membaca di bagian akhirnya. Khawatir salah melihat ia sampai mengulanginya beberapa kali. Aruna tersenyum dengan keterkejutan Liu Wen. Ia sudah menduganya majikannya tersebut akan bereaksi seperti itu. Bunga krisan es adalah salah satu tanaman berharga yang dibutuhkan Liu Wen untuk membuat pil bunga krisan. Selama ini Liu Wen baru mendapatkan satu bahannya, yaitu teratai naga. Dia membutuhkan dua bahan lagi, yaitu bunga krisan es dan daun kristal abadi. Benar Tuan, itu adalah tanaman yang Anda cari. Aruna mengangguk untuk membenarkan informasi tersebut. Liu Wen merasa terkejut sekaligus antusias mendengar kabar ini. Jika suatu saat dirinya berhasil membuat pil bunga krisan, maka kekuatannya akan meningkat sangat pesat. Dari syarat-syarat yang tertera untuk daftar, Tuan termasuk kualifikasi turnamen tersebut. Apakah Tuan akan mengikuti turnamen itu? Tanya Aruna. Liu Wen dengan cepat mengangguk. Tentu saja. Hadiahnya adalah bagian dari tujuanku. Turnamen kekaisaran itu akan diadakan di ibu kota kekaisaran selama 2 bulan lagi. Generasi yang bisa daftar ke turnamen tersebut adalah mereka yang masih di bawah 17 tahun. Liu Wen tersenyum canggung ketika melihat batas usia tersebut. Jika dihitung usianya dari kehidupan pertama, sebenarnya ia tidak layak mengikuti turnamen tersebut. Liu Wen juga yakin 100% bisa menjadi juara. Tidak ada generasi muda di bawah usia 17 tahun yang memiliki kekuatan di alam raga. Sepertinya terlebih Liu Wen juga hampir mencapai alam nirvana tak lama lagi. Situasi ini sebenarnya membuat Liu Wen merasa mencurangi turnamen tersebut, tetapi di sisi lain, ini merupakan kesempatan baginya untuk mendapatkan bunga krisan es yang sangat langka. Liu Wen akhirnya memutuskan tujuannya untuk berangkat ke ibu kota beberapa hari lagi. Sebelum pergi ada banyak hal yang ingin Liu Wen persiapkan. Liu Wen berencana pergi sendirian. Ia tidak mengajak Aruna atau siapapun karena dirasa perjalanan kali ini akan sangat panjang dan mungkin akan berbahaya. Jika dilihat dari peta yang Liu Wen miliki, membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan baginya agar bisa sampai ke ibu kota. Jika tidak hambatan dalam perjalanan, dirinya bisa tiba lebih cepat. Tuan, ini tanaman-tanaman yang Anda perintahkan sebelumnya. Aruna melapor sambil mengeluarkan berbagai tanaman di cincin ruang. Liu Wen meminta pada Aruna dan lainnya untuk menyediakan beberapa tanaman berharga yang nanti akan dijadikan sebuah pil sumber daya untuk dikonsumsi dirinya. Tanaman-tanaman berharga itu akan dikonsumsi Liu Wen saat dalam perjalanan nanti. Mengingat dirinya tak lama lagi akan menerobos ke alam nirvana, ia membutuhkan banyak sekali pil sumber daya. Liu Wen kemudian menyimpan semua tanaman berharga itu ke dalam cincin ruangnya. Liu Wen juga menyediakan perbekalan lain seperti pakaian, senjata, makanan, dan sebagainya. Semua gadis ras elf yang Liu Wen selamatkan sudah mengetahui tentang keberangkatan pemuda itu. Mereka merasa sedih karena Liu Wen akan meninggalkan mereka, terutama Aruna. Di hari kepergiannya, Aruna langsung memeluk Liu Wen dengan mata yang sedikit terisak. Jelas perpisahan ini terasa berat bagi gadis tersebut. Bagi Aruna, Liu Wen adalah segalanya, penolongnya, gurunya. Dan dia tidak senaif itu untuk tidak menyadari kalau dirinya memang jatuh cinta pada sang pemuda. Liu Wen tersenyum. Aku tidak tahu persisnya, tapi aku akan kembali ke sini, Aruna. Liu Wen mengelus pucuk kepala gadis itu sambil berusaha menenangkannya. Aruna memeluk Liu Wen begitu erat. Gadis itu menyeka air matanya sebelum melepaskan pelukan. Selama Tuan baik-baik saja itu sudah cukup bagi Aruna. Aku akan menunggu Tuan sampai kapanpun di sini. Liu Wen tersenyum dan mengangguk.
Perhatiannya kemudian tertuju ke arah para gadis ras elf lain yang ikut menyaksikan keberangkatan dirinya. Selepas aku pergi, aku sudah menunjuk Aruna sebagai pemimpin kalian. Patuhi, hormati, dan beri saran jika nanti dia berbuat kesalahan. Kuharap kalian bisa bekerja sama dan saling melindungi satu sama lain, kata Liu Yuwen pada mereka. Sekecil apapun kelompok tetap membutuhkan sebuah pemimpin di dalamnya agar teratur dan tidak tercerai-berai dan Liu Yuwen memilih Aruna untuk menjadi pemimpin mereka. Baik Tuan, perintah Tuan adalah kewajiban bagi kami. Gadis-gadis ras elf itu serempak menjawab dan langsung berlutut di hadapan Liu Yuwen. Liu Yuwen menggaruk pipinya canggung. Sampai sekarang ia belum terbiasa dengan perlakuan mereka padanya. Liu Yuwen sudah mengajari Aruna dan lainnya banyak hal dari berbagai sisi bidang termasuk perkara bisnis. Mereka sudah bisa membuat pil sendiri tanpa harus bantuan Liu Yuwen lagi. Seharusnya gadis-gadis ras elf itu bisa mandiri sekarang dan mampu melindungi diri mereka sendiri di masa depan. Liu Yuwen juga merasa tidak perlu khawatir karena setahunya Aruna dan lainnya sudah cukup kuat. Setidaknya jika di kota Dharavi, mereka bisa hidup dengan damai karena kebanyakan kultivator yang datang ke sini merupakan kultivator yang berasal dari sekte kecil dan menengah yang mempunyai rata-rata kekuatan di alam raga ke bawah. Liu Yuwen berpamitan untuk terakhir kalinya sebelum berangkat pergi dengan berjalan kaki. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya kecepatan, Liu Yuwen bisa lebih cepat beberapa kali lipat dari kuda biasa. Semoga saja perjalanan ini lancar dan tak memiliki hambatan. Liu Yuwen tersenyum tipis ketika bergumam hal tersebut. Mengingat selama ini di kehidupan keduanya, selalu ada konflik dunia, persilatan yang mendatangi dirinya. Prasangka Liu Yuwen memang tidak sepenuhnya meleset. Tanpa pemuda itu ketahui, gejolak dunia persilatan di Kekaisaran Langit Utara sebenarnya sedang dalam posisi kritis di mana hanya soal waktu sebuah pertempuran besar akan terjadi. Episode 50, Artefak Misterius. Dalam dunia persilatan, kultivator dibagi menjadi dua bagian yaitu aliran putih dan aliran hitam. Kedua aliran ini memiliki sifat yang saling bertolak belakang bahkan bertentangan. Secara sederhananya, kultivator aliran putih adalah mereka yang menaati peraturan kemanusiaan atau aturan hukum. Sementara aliran hitam merupakan kultivator yang menolak keduanya. Sebagian besar kultivator aliran putih menggunakan kekuatan mereka untuk menolong sesama, membantu orang yang membutuhkan, atau membela kebenaran. Kultivator aliran putih tentu tidak melakukan semua itu secara sukarela seluruhnya. Mereka juga tetap membutuhkan kebutuhan sehari-hari seperti makan minum, membeli pakaian, atau tempat tinggal. Belum lagi mereka membutuhkan sumber daya yang harus dibeli untuk meningkatkan kekuatan mereka sehingga seperti manusia normal pada umumnya. Kultivator tetap membutuhkan yang namanya uang. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu maka kultivator menjalankan yang namanya sebuah misi. Misi-misi ini berasal dari masyarakat yang mempunyai kendala dengan kehidupan mereka. Misi bisa berbentuk apapun, mengusir siluman yang mengganggu, mengawal seseorang, memburu kriminal atau sebagainya yang melibatkan kekuatan kultivator. Misi yang berhasil dilaksanakan akan diberi imbalan berupa sejumlah uang. Selembaran misi biasanya diserahkan ke sebuah sekte, tetapi jika seorang kultivator tidak memiliki sekte maka mereka bisa mendapatkan uang dari menjalankan misi. Di Serikat Petualang, semakin besar sebuah sekte maka selembaran misi yang diperoleh juga semakin banyak. Semakin banyaknya misi, maka semakin besar pula penghasilan sekte tersebut. Sehingga dari sini bisa dibayangkan bagaimana masyarakat dan kultivator saling bekerja sama dan menguntungkan satu sama lain. Masyarakat membutuhkan perlindungan dari kultivator dan kultivator membutuhkan uang dari misi yang diberikan masyarakat. Di sisi yang berbeda, kultivator aliran hitam memiliki cara berbeda untuk mendapatkan uang dan sumber daya, yaitu dengan berbuat kejahatan, bisa dengan merampok, menjarah, membunuh, atau sejenisnya yang merupakan tindakan kriminal. Mungkin dari sudut pandang mereka, melakukan tiga hal ini jauh lebih mudah daripada susah payah menjalankan misi seperti apa yang dilakukan kultivator aliran putih. Kultivator aliran putih terbentuk karena adanya kejahatan kultivator aliran hitam, sementara kultivator aliran hitam terbentuk karena tidak bisa menerima adanya ketidakadilan yang dialami hidup mereka. Dari titik ini bisa dilihat bagaimana kedua aliran ini bisa terbentuk tapi saling berikatan. Pertentangan ini tidak hanya dalam bentuk individu melainkan berkelompok. Meski saling berlawanan dan memusuhi, aliran putih dan aliran hitam jarang sekali melakukan peperangan apalagi dengan skala yang besar. Alasannya cukup sederhana karena peperangan akan merugikan kedua belah pihak.
membutuhkan banyak biaya, serta menimbulkan korban yang tidak sedikit sehingga keduanya berusaha menghindari kejadian tersebut. Namun tentu saja di kasus tertentu, peperangan juga tak bisa dihindari. Kekaisaran Langit Utara merupakan salah satu yang memiliki kasusnya. Beberapa tahun belakangan ini negara itu mengalami gejolak dunia persilatan yang signifikan. Sebuah kabar tentang artefak misterius tiba-tiba sudah tersebar di seluruh kekaisaran. Entah dari siapa dan bagaimana, berita artefak yang dapat meningkatkan kultivasi seorang kultivator itu mengguncang dunia persilatan. Kabar ini tentu saja berita gembira bagi semua kultivator, apalagi sudah dibuktikan kebenarannya oleh mereka yang memiliki artefak tersebut. Hanya saja kabar gembira itu juga jadi malapetaka karena fungsinya yang luar biasa. Adanya kasus artefak inilah yang membuat dunia persilatan Kekaisaran Langit Utara menjadi tidak stabil. Dikatakan ada 7 potongan artefak yang sudah diketahui keberadaannya. 4 diantaranya telah dimiliki oleh sekte besar aliran hitam, sementara 3 lainnya ada di pihak sekte besar aliran putih. Aliran hitam mulai berambisi untuk mengumpulkan semua artefak-artefak itu, yaitu dengan cara membentuk aliansi. Beberapa kelompok aliran putih yang memilikinya telah mereka musnahkan untuk merebut artefak tersebut. Sekte aliran putih tentu tidak tinggal diam. Untuk melindungi artefak yang dimiliki mereka juga membentuk aliansi. Sekte aliran putih, mereka tidak membiarkan sekte aliran hitam mencapai tujuannya. Sehingga di situasi sekarang hanya soal waktu untuk dua aliansi tersebut saling berperang demi artefak tersebut. Sebenarnya tidak ada yang mengetahui berapa banyak potongan artefak itu secara spesifik. Ada yang mengatakan 10 dan ada juga yang mengatakan 12. Artefak yang belum diketahui ada kemungkinan belum ditemukan atau disembunyikan, agar tidak menjadi bencana seperti sekte yang memiliki sebelum-sebelumnya. Artefak ini benar-benar luar biasa. Pantas saja sekte aliran hitam sangat berambisi untuk mendapatkannya. Seorang pemuda berusia 17 tahun, baru saja berkultivasi tak jauh dari artefak itu. Ia perlahan membuka matanya karena baru saja melakukan penerobosan. Artefak tersebut melepaskan semacam aura keemasan sejarak 10 meter. Jika seseorang berlatih di dekat artefaknya, mereka akan merasakan khasiat yang sebenarnya. Potongan artefak misterius itu memberi semacam energi khusus pada kultivator yang memudahkan mereka untuk berkultivasi. Semakin dekat jarak seseorang dengan artefak itu, maka energi yang diterima juga semakin besar. Pemuda yang baru saja melakukan penerobosan tadi juga dibantu oleh energi yang dikeluarkan artefak. Pemuda itu berdecak kagum karena seharusnya ia membutuhkan beberapa bulan lagi agar bisa menerobos. Namun sebab adanya benda ajaib itu, sang pemuda bisa meningkatkan kekuatannya lebih cepat dari seharusnya. Sang pemuda lalu keluar dari ruangan yang sering dikatakan tempat suci itu. Sebab karena prestasinya, ia diperbolehkan berlatih di sana selama 5 jam. Akhirnya saudara gue keluar juga. Wah, lihat. Auranya sangat berbeda. Mungkinkah dia baru saja menerobos? Tidak mungkin. Bukankah beberapa bulan lalu dia baru saja menerobos ke alam jiwa tahap 4? Kenapa dia bisa menerobos lagi? Ketika pemuda itu meninggalkan ruangan, ada banyak orang-orang yang sudah menunggunya sejak tadi. Pemuda itu hanya melambaikan tangan sambil tersenyum ramah pada orang-orang yang menunggunya tersebut. Kau sudah selesai, Yua. Seorang pria sepuh kemudian datang mendekati pemuda yang baru saja keluar dari ruangan itu. Sudah tetua. Terima kasih karena mengizinkan junior berlatih di sana. Ini sudah termasuk keputusan para pilar. Kau tidak perlu berterima kasih mengenai ini. Pemuda yang bermarga Gue itu mengangguk. Ia kemudian berpamitan disusul oleh orang-orang yang menunggunya. Adapun namanya, pemuda itu mempunyai nama lengkap Goyu, seorang kultivator jenius dari sekte pilar pedang kebenaran. Goyu dikatakan jenius nomor 1 yang terlahir di generasi ini. Di usianya yang masih remaja, ia baru saja menerobos ke tingkatan alam jiwa tahap kelima. Selain murid paling berbakat, Goyu juga memiliki ketampanan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketampanan dan bakatnya itu membuat sang pemuda memiliki banyak penggemar di sektenya. Episode 51. Goyu, saudara Gue. Mungkinkah Anda nanti ikut turnamen kekaisaran di ibu kota? Goyu masih diikuti oleh para penggemarnya ketika salah satu dari mereka bertanya demikian. Ya, ayah juga memintaku untuk daftar di sana, jawab Goyu sambil mengangguk. Pelan. Saudara Gue sendiri pasti akan juara bukan? Mengharumkan nama sekte pilar pedang kebenaran sebagai sekte aliran putih terkuat di dunia persilatan. Tentu saja aku akan juara. Batin Goyu dengan percaya diri, namun ia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Karena akan terkesan begitu sombong. Dunia persilatan ini begitu luas saudari lu.
Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Mungkin saja di luar sana masih banyak kultivator yang lebih berbakat dariku. Balas Goyu sambil tersenyum. Tapi Anda sudah mencapai alam jiwa tahap 5 di usia 17 tahun. Ini adalah rekor baru yang belum pernah terjadi di dunia. Persilatan. Tahap kultivasi seseorang bukan penentu kemenangan. Ada banyak faktor lain yang mendukung seperti teknik, pengalaman bertarung, serta pusaka yang juga berpengaruh besar dalam memenangkan pertarungan. Goyu menggelengkan kepalanya. Dalam kata-katanya, Goyu terdengar rendah hati namun di dalam hatinya, ia sebenarnya mengakui bahwa dirinya merasa jadi kultivator muda yang paling berbakat di dalam sejarah. Para penggemar Goyu semakin takjub dengan sikap sang pemuda sementara. Goyu hanya tertawa di dalam hatinya. Goyu kemudian berpamitan pada mereka karena ia hendak pulang ke kediamannya. Ketika baru tiba, Goyu dikejutkan dengan ayahnya yang sudah menunggu di sana. Goyu buru-buru mendekat dan memberikan hormatnya. Salam hormat patriark. Maaf telah membuat Anda menunggu lama. Yuer, kau tidak perlu formal seperti itu jika kita sedang berdua. Panggil saja ayah, seperti biasanya. Goyu mengangguk. Ia kemudian mempersilahkan ayahnya untuk masuk ke kediamannya. Dan tidak lupa menjamu dengan beberapa hidangan makanan, serta teh. Ayah Goyu bernama Guo Zheng dan ia bukanlah orang sembarangan. Di sektenya, ia memiliki status yang tinggi serta merupakan salah satu dari 4 pilar yang dimiliki. Sekte Pilar Pedang Kebenaran. Setiap pilar memiliki kekuatan di atas kultivator alam nirvana. Selain itu ayahnya juga termasuk dari 10 jagoan kultivator terkuat di Kekaisaran Langit Utara. Ayah sudah mendengar kalau kamu sedang latihan di ruang suci. Itu sebabnya ayah kemari. Guo Zheng menyeruput teh yang dihidangkan anaknya itu. Kapan ayah pulang? Goyu duduk berhadapan dengan ayahnya. Baru saja. Setelah mendengar kamu berlatih, ayah langsung ke sini. Karena statusnya, Guo Zheng memiliki kesibukan tersendiri. Seperti hari ini, ia baru saja pulang dari tugasnya yang menghadiri pertemuan antar sekte aliran putih di suatu tempat rahasia. Bagaimana hasil pertemuan ayah di sana? Tanya Goyu. Cukup baik. Setidaknya sekarang sekte nada, kehidupan dan sekte api baja bisa lebih bekerja sama dalam aliansi ini. Hanya satu sekte yang sulit berkoordinasi, yaitu kultivator terkuat di Kekaisaran Langit Utara. Ayah sudah mendengar kalau kamu sedang latihan di ruang suci. Itu sebabnya ayah kemari. Guo Zheng menyeruput teh yang dihidangkan anaknya itu. Kapan ayah pulang? Goyu duduk berhadapan dengan ayahnya. Baru saja. Setelah mendengar kamu berlatih, ayah langsung ke sini. Karena statusnya, Guo Zheng memiliki kesibukan tersendiri. Seperti hari ini, ia baru saja pulang dari tugasnya yang menghadiri pertemuan antar sekte aliran putih di suatu tempat rahasia. Bagaimana hasil pertemuan ayah di sana? Tanya Goyu. Cukup baik. Setidaknya sekarang sekte nada, kehidupan dan sekte api baja bisa lebih bekerja sama dalam aliansi ini. Hanya satu sekte yang sulit berkoordinasi, yaitu lebih dulu mempunyai kendala di antara sesamanya. Kau tidak perlu memikirkan itu, Yuer. Ini adalah masalah orang dewasa. Guo Zhang tersenyum lembut. Ngomong-ngomong, bagaimana hasil latihan di ruangan suci itu? Artefak tersebut benar-benar luar biasa, ayah. Hanya dalam waktu beberapa jam saja di sana, aku sudah menerobos. Goyu langsung melepaskan aura kekuatannya yang sekarang. Guo Zheng tertawa pelan. Benar. Itu sebabnya benda itu sangat diinginkan di dunia persilatan. Kapan aku bisa berlatih di sana lagi, ayah? Jika kamu mempunyai nilai kontribusi yang bagus seperti sebelumnya, maka tidak segan bagi para pilar lain untuk mengizinkanmu berlatih di ruang suci. Kembali, Goyu mengangguk puas. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih giat lagi menjalankan misi. Murid yang baru menyelesaikan misi dari sekte, selain dapat uang, mereka juga akan mendapatkan nilai kontribusi yang bisa ditukarkan dengan sumber daya. Karena Goyu menyelesaikan banyak misi untuk seusianya, maka para pilar sekte menghadiahkan Goyu untuk berlatih di dekat artefak misterius tersebut. Jadwal turnamen kekaisaran sudah hampir dekat. Kapan kamu akan berangkat, Yuer? Guo Zhang mengubah topik ke pembicaraan lain. Seminggu lagi, ayah. Aku berencana membawa banyak perbekalan sebelum berangkat. Guo Zhang mengelus dagunya. Turnamen kekaisaran memang tidak terlalu penting bagi dunia persilatan, namun cukup berpengaruh untuk menaikkan reputasi sebuah sekte. Ayah tidak memaksamu menjadi juara, tapi setidaknya kau bisa mendapatkan banyak pengalaman di sana. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ayah, Guo Zhang mengangguk. Di generasi ini ada banyak kultivator muda berbakat yang lahir. Ayah sudah mendengar rumor gadis bernama Gong Yuyin dari sekte nada kehidupan. Ia dikatakan ahli ilusi yang berbakat. Aku juga mendengarnya, ayah. Selain Nona Gong, ada juga Fusu dari sekte api baja.
Kudengar dia sudah mahir menggunakan teknik elemen apinya. Guo Zheng memangut-mangut kepalanya. Ya, keduanya akan jadi lawan tangguh bagimu. Meski kedua kultivator muda tadi dikatakan sangat berbakat, sebenarnya Goyu juga sama berbakatnya dengan mereka, hanya saja Goyu lebih tua dibandingkan keduanya. Sepasang anak dan ayah itu kemudian melanjutkan perbincangan yang lain. Dimulai dari kemajuan teknik berpedang Goyu sampai kendala apa dalam latihannya. Goyu memang dilatih berpedang oleh ayahnya. Teknik yang diturunkan merupakan teknik pedang tingkat tinggi yang dimiliki Sekte Pilar Pedang Kebenaran. Setelah menjelang sore, Guo Zheng kemudian hendak berpamitan karena ia harus mengurusi pekerjaan lain di sekte. Guo Yu lalu mengantarnya sampai pintu depan, namun sebelum Guo Zheng melangkah pergi, sosok ayah itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah pedang dari cincin. Ruang lalu diberikan pada Guo Yu. Nafas Guo Yu sejenak tertahan. Dalam sekali lihat saja, ia menyadari kualitas pedang tersebut merupakan sebuah pusaka raga. Ayah, ini sudah lama ayah menyimpannya. Kini sudah saatnya ayah memberikan pedang ini padamu. Kau sudah tumbuh jeti, dewasa. Guo Yu merasa terharu sampai meneteskan air mata. Ayah, aku berjanji tidak akan mengecewakan ayah. Guo Zhang tersenyum lalu mengelus lembut rambut anaknya itu. Sesudahnya ia kemudian pergi. Ayah jangan khawatir, aku akan menjadi juara di turnamen kekaisaran nanti dan membuat ayah serta sekte Jeti bangga padaku. Guo Yu Jeti lebih bersemangat untuk memenangkan turnamen tersebut. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.